Satu hal yang saya pertanyakan nih Pak Agus, sering saya mendengar ceramah tentang Allah itu Maha Pengampun. Mahanya memang serba maha, saya pun pahami itu. Cuma dalam contoh yang diambil itu segampang itu loh yang sampaikan, yaitu Allah mengampuni dosa sampai 100 orang dibunuh pun dia masuk surga. Mungkin itu dari hadis yang mana saya pun kurang tahu. Hanya landasan yang diambilnya itu ada dalil dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat berapa saya pun lupa ingat, bahwa bila mana orang ingin berhijrah di tengah perjalanan dia meninggal, Allah akan karuniakan kepadanya ampunan seluas-luasnya. Jadi ayat itu diambil sebagai referensi contoh yang orang bunuh itu tengah perjalanan kan dia meninggal. Sama juga pelacur beli minum seekor anjing itu. Nah, bagaimana menurut kajian Pak Agus sesungguhnya terhadap hal seperti itu? Jadi bahwa Allah mendeklarasikan dirinya sebagai Al-Ghafurur Rahim, yang maha mengampuni, maha menyayangi dia. Cuman kadang-kadang ketika ditranslate, diceritakan dalam bentuk kasus-kasus, itu kemudian membatasi keluasan dari makna Al-Ghafurur Rahim itu. Nah, sehingga memunculkan kayak gini kontroversi-kontroversi dan pertanyaan. Tetapi kalau kita mengacu kembali lagi kepada Al-Quran, dalam ayat Al-Quran, sesungguhnya sangat elegan ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu Al-Ghafurur Rahim dalam banyak ayat. Intinya adalah sifat maha pengampun Allah memang sesungguhnya yang diceritakan Al-Quran itu mengalahkan apapun. Dosa sebesar gunung kalah sama pengampunnya Allah. Dosa sebesar bumi kalah oleh pengampunnya Allah. Sebesar jagat raya, bahkan langit yang pertama sampai langit yang ketujuh, ya kalah dengan maha pengampunnya Allah. Karena memang Allah meliputi semuanya, termasuk sifat maha pengampunnya itu. Nah, tetapi kan harus dijelaskan secara proporsional terkait dengan itu. Jadi begini, ada banyak ayat. Misalnya, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah. Wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, misalnya. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan buat orang-orang yang bertakwa, misalnya. Nah, di situ sangat gamblang ya terkait dengan ayat itu. Kita ini disuruh bersegera kepada ampunan Allah. Kalau sudah ampunan, gandengannya itu surga. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tetapi kemudian harus ada penjelasan yang konkret di situ. Disediakan buat orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Nah, kemudian dijelaskan di ayat berikutnya. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Misalnya di ayat 134 dari surat Ali Imran itu. Yaitu orang-orang yang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun sempit, dia istiqomah untuk menafkahkan harta bendanya di jalan Allah. Itu masuk dari kategori orang yang bertakwa itu, yang disediai surga dikarenakan ampunan tadi. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dia itu emosinya sangat rendah sehingga tidak gampang marah, bahkan gampang memaafkan orang lain, misalnya gitu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Nah, nanti di berikutnya lagi ada penjelasannya, kriteria-kriteria dari orang yang bertakwa itu. Sehingga ada sebuah koridor yang memotivasi kita. Sesungguhnya proses mohon ampun itu kan harus disertai dengan perbuatan-perbuatan yang relevan. Nggak cocok misalnya, ya Allah mohon ampun, Allah kan maha pengampun, sudah diampuni. Tapi terus dalam realitas kita tidak merealisasikan, tidak bertobat lantas disebutnya. Harus direalisasikan dalam bentuk kebajikan-kebajikan. Jadi konsekuensi-konsekuensi seperti ini kan tetap harus diikutkan secara proporsional. Tetapi kalau cuma ditanya apakah Allah maha pengampun, ya pengampun, pasti. Bahkan di ayat yang lain itu ada di ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim, misalnya. Wahai orang-orang yang melampaui batas dalam berbuat dosa. Coba yang dipanggil itu adalah orang-orang yang melampaui batas dalam berbuat dosa. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Tuhanmu. Karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa.
Pokoknya semua jenis dosa diampuni oleh Allah. Karena sesungguhnya dia Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi memang kalau kita baca dari dalam Al-Quran, dosa sebesar apapun itu akan diampuni oleh Allah. Datanglah kepada Allah, niscaya akan diampuni. Tetapi di ayat yang lain digambarkan, ya bertobatlah. Jangan kemudian mohon ampun tapi nggak ada realisasinya terkait dengan sudah pasti Allah mengampuni tapi berbuat lagi, malah nanti yang marah malaikatnya. Ini sudah diampuni, berbuat dosa lagi, diampuni, berbuat dosa lagi. Dicabut nyawanya pada saat dia melakukan dosa-dosa. Jadi, sesungguhnya berapapun dosa, bahkan diulang-ulang, ya Allah tetap saja Maha Pengampun. Gitu. Hari ini dosa, mohon ampun, diampuni. Besok berbuat dosa, diampuni lagi. Diampuni. Tetapi, kalau kemudian kita naik turun, jangan-jangan kita dianggap main-main. Kemudian, diwafatkannya itu pada saat nah gitu, berbuat dosa itu yang disebut sebagai su'ul khatimah, naudzubillah. Gitu ya. Jadi ada dua hal yang berbeda yang perlu ditegaskan. Allah Maha Pengampun sudah pasti, Maha Penyayang sudah pasti, tetapi Allah itu akan memberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan kita. Laha makasabat wa alaiha maktasabat, gitu ya. Baginya lah kebaikan yang dia lakukan dan baginya pula kejahatan yang dia lakukan.